Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatoni Anprianto dari Universitas Ahmad Dahlan, jurusan Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan suatu materi, yaitu terkait materi peluang. Oke, mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk materi peluang sendiri, ada beberapa submateri yang perlu teman-teman semuanya pahami, yaitu yang pertama ada definisi peluang, kemudian ada ruang sampel, ada frekuensi harapan, selanjutnya ada rumus peluang, ada kejadian tidak saling lepas, dan yang terakhir ada kejadian saling lepas. Keenam submateri ini harus teman-teman pahami semua, karena setiap submateri memiliki keterkaitan dengan yang lain, sehingga jika ada salah satu sub yang teman-teman tidak pahami, maka akan berakibat ke sub lainnya. Jadi harap diperhatikan dengan seksama ya teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian, kita akan membahas mengenai definisi peluang. Peluang adalah nilai kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh kejadiannya. Contoh yang pertama, pada bulan tertentu, wilayah Jakarta dan sekitarnya mengalami musim kemarau. Dalam kejadian ini, sudah pasti terjadi karena wilayah Jakarta dan sekitarnya pasti ada salah satu bulan yang di bulan itu wilayah Jakarta dan sekitarnya mengalami musim kemarau, entah bulan Januari, Februari, ataupun bulan yang lainnya. Kemudian untuk contoh yang kedua, hari ini cuaca mendung, kemungkinan hujan akan turun. Dalam kejadian ini kita perhatikan yang ditulis tebal, yaitu kata kemungkinan. Hal ini berarti ada dua opsi, yaitu hujan akan terjadi dan hujan tidak akan terjadi. Walaupun ada keterangan bahwa cuaca sedang mendung, namun kita belum bisa memastikan bahwa hujan akan terjadi. Oke, sampai sini paham ya teman-teman semuanya? Oke, selanjutnya untuk contoh kejadian yang ketiga, berdasarkan nilai rapot yang diperoleh, Ilham mempunyai peluang besar diterima di PTN melalui jalur tanpa tes. Dalam kejadian ini, kita perhatikan yang ditulis tebal, yaitu kata peluang besar. Hal ini sama dengan contoh sebelumnya, bahwa ada dua opsi, yaitu Ilham diterima di PTN dan Ilham tidak diterima di PTN. Walaupun di situ ada keterangan nilai rapot yang diperoleh, namun kita belum bisa memastikan bahwa Ilham akan diterima. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu ruang sampel. Ruang sampel adalah suatu himpunan dari semua hasil yang mungkin dalam percobaan. Untuk lebih memahami arti dari ruang sampel, kita langsung ke contoh percobaannya. Contohnya akan dilakukan pelambungan sebuah dadu. Misalkan A, merupakan kejadian munculnya mata dadu genap, dan B, merupakan kejadian munculnya mata dadu ganjil. Oke. Kita tahu bersama bahwa angka yang ada di sebuah dadu itu ada 6, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, dapat kita tuliskan bahwa banyaknya ruang sampel keseluruhan adalah 6, dengan dinotasikan NS sama dengan 6. Kemudian, sampel dari mata dadu genap yang sebelumnya kita misalkan dengan A, mata dadu genap itu ada 3 angka, yaitu angka 2, 4, dan 6. Sehingga dapat kita notasikan dengan A sama dengan 2, 4, dan 6. Kemudian, sampel dari mata dadu ganjil yang sebelumnya kita misalkan dengan B,
mata dadu ganjil itu ada 3 angka juga, yaitu 1, 3, dan 5. Sehingga dapat kita notasikan dengan B sama dengan 1, 3, 5. Oke, sampai sini paham ya teman-teman semuanya? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian, pada slide ini kita akan membahas mengenai rumus daripada materi peluang. Untuk rumus dari peluang, yaitu ada PE atau peluang kejadian E sama dengan NE atau banyaknya anggota E dibagi NS atau banyaknya ruang sampel. Oke, contohnya, kita memiliki ruang sampel yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan dinotasikan NS sama dengan 6. Kemudian anggota kejadian A yaitu angka 1, 2, dan 3 dengan dinotasikan NA sama dengan 3. Maka kita dapat menghitung rumus peluang A yaitu PA atau peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota kejadian A yaitu 3 dibagi banyaknya ruang sampel yaitu 6. Maka hasilnya adalah 1/2. Oke, sampai sini paham ya teman-teman semuanya? Oke, kita ke slide selanjutnya. Berikutnya kita akan membahas mengenai frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada sebuah percobaan. Untuk rumus daripada frekuensi harapan adalah FH A sama dengan N dikali PA. FH A itu adalah simbol dari rumus frekuensi harapan. Kemudian untuk N itu adalah banyaknya suatu percobaan, dan PA adalah peluang suatu kejadian A. Untuk memahami penggunaan daripada rumus ini, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal dari frekuensi harapan, di sini ada 2 buah mata uang logam dilambungkan bersama-sama sebanyak 80 kali. Kemudian tentukanlah frekuensi harapan munculnya keduanya angka. Oke. Pertama kita misalkan terlebih dahulu. E sama dengan kejadian munculnya 2 angka, S ruang sampel, dan N banyaknya suatu kejadian yang dilakukan. Kemudian kita dapat ruang sampel dari pelambuhan 2 mata uang yaitu AA, AG, GA, dan GG. Berikutnya kita tahu bahwa anggota E hanya ada 1 yaitu AA, sehingga dapat kita hitung peluang kejadian E adalah PE sama dengan NE dibagi NS sama dengan 1/4. Selanjutnya kita tahu soal bahwa kejadian dilakukan sebanyak 80 kali, sehingga kita dapat hitung frekuensi harapan, yaitu pertama kita tulis terlebih dahulu untuk rumusnya, yaitu FHE sama dengan N dikali F dikali PE. Sama dengan 80, N-nya ini 80 dikali 1/4. 1/4 ini peluang dari kejadian E. Sehingga dapat kita hitung hasilnya sama dengan 20. Jadi, frekuensi harapan muncul 2 angka adalah 20 kali. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kejadian saling lepas. Ini merupakan contoh daripada gambar kejadian saling lepas. Jadi tidak ada anggota yang beririsan antara himpunan A dengan himpunan B. Untuk A dan B, kejadian saling lepas berlaku rumus P A gabungan B
atau peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Secara simbolis dapat menuliskan aturan dengan menghitung peluang bahwa A terjadi atau B terjadi dengan peluang A gabungan B sama dengan peluang A atau B. Peraturan ini disebut aturan penjumlahan untuk kejadian saling lepas. Peluang saling lepas adalah peluang dua atau lebih kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Untuk lebih memahami, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada dua buah dadu dilambungkan bersamaan, kemudian tentukanlah peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7. Penyelesaian, langkah pertama kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan A, munculnya mata dadu berjumlah 4, dan B sama dengan munculnya mata dadu berjumlah 7. Maka dapat kita hitung peluangnya. Peluang kejadian A yaitu 3/36, dengan anggota A ada 1,3, 2,2, dan 3,1. Peluang kejadian B yaitu 6/36, dengan anggota ada 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Kemudian kita hitung peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7. Peluang A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B sama dengan 3/36 ditambah 6/36, sehingga menghasilkan 9/36, sehingga dapat kita sederhanakan menjadi 1/4. Oke, kita ke slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kejadian tidak saling lepas. Ini merupakan contoh daripada gambar kejadian tidak saling lepas. Jadi ada anggota yang beririsan. Kemudian untuk A dan B, kejadian tidak saling lepas berlaku rumus P A gabungan B sama dengan peluang kejadian A dijumlah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan B. Peluang kejadian tak saling lepas terjadi jika terdapat elemen yang sama antara kejadian satu dengan kejadian yang lainnya. Untuk lebih memahami, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada sebuah kotak, terdapat 10 lembar kartu yang sama dan diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil selembar kartu, maka berapa peluang terambilnya kartu bernomor ganjil atau prima? Langkah pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan A sama dengan kejadian terambil kartu bernomor ganjil, dan B, kejadian terambil kartu bilangan prima. Maka dapat kita hitung peluangnya. Peluang kejadian A yaitu 5/10, dengan anggota A ada angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian peluang kejadian B yaitu 4/10, dengan anggota ada angka 2, 3, 5, dan 7. Kemudian peluang kejadian A irisan B yaitu 3/10, dengan anggota ada 3, 5, dan 7. Kemudian kita hitung peluang terambilnya kartu bernomor ganjil dan atau prima. Peluang A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan B, sama dengan 5/10 ditambah 4/10 dikurangi 3/10, sehingga akan menghasilkan 6/10. Dapat kita sederhanakan sehingga menjadi 3/5. Oke, sampai sini paham ya teman-teman semuanya? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi peluang. Kurang lebihnya mohon maaf.
Closing statement dari saya, apapun yang dilakukan teman-teman semuanya hendaknya dapat bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.